Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sitiana. Untuk video kali ini saya akan share untuk pembuatan intent dan filter intent pada aplikasi Android Studio. Nah, langsung saja untuk intent. Intent itu adalah sebuah kelas dalam programming Android yang fungsinya itu untuk berpindah halaman. Nah, untuk intent sendiri itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada explicit intent dan yang kedua itu ada implicit intent. Nah, untuk yang explicit intent itu untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama seperti perpindahan activity. Nah, untuk yang implicit intent itu untuk memanggil fungsi activity yang sudah ada pada fungsi internal Android, misalnya seperti WhatsApp, Bluetooth dan lain sebagainya. Nah, baik, langsung saja untuk pembuatan intent dan filter intent. Nah, jadi di sini tuh saya sudah membuat project baru yaitu intent 1. Nah, untuk activity underscore XML-nya itu saya akan menggunakan linear layout. Nah, di sini ditambahkan untuk orientasinya itu vertikal. Lalu untuk backgroundnya itu menggunakan color primary dark. Nah, lalu untuk text view-nya ini dihapus saja. Nah, di sini saya akan menambahkan buttonnya. Buttonnya itu webnya match parent, tipnya web content. Lalu tambahkan layout margin top-nya itu 200 dp. Lalu untuk margin left-nya 50. Lalu untuk margin right-nya itu 50 juga agar dia sama ya sama kanan dari ini, batas jarak kanan kirinya. Pokoknya juga 200 agar tidak terlalu ke bawah. Selanjutnya ada ID-nya. ID-nya akan saya beri nama button move. Lalu untuk teksnya itu move. Nah, ini untuk tombol button yang akan muncul di sini tetap buatnya move. Selanjutnya saya akan membuat button yang kedua. Pasti aja. Nah, itu ini diganti jadi button share. Lalu ininya diganti jadi share. Nah, untuk margin top-nya itu 15 agar tidak terlalu jauh jarak antara move dan share ini. Jadi ini tuh jaraknya itu 15. Nah, untuk button share ini dia agar nanti ketika diklik share-nya dia akan menuju ke button share-nya. Nah, jadi ini untuk button fungsi kedua yaitu share. Tapi selanjutnya, nah, jadi untuk ID yang kedua ini ada button share itu karena kita akan menuju implicit intent yaitu menuju ke share. Selanjutnya itu buat main activity Java baru itu dengan klik kanan new activity lalu pilih empty activity. Nah, di sini itu saya buat implicit intent. Nah, ini untuk implicit intent Java-nya itu sudah terbuat. Jadi selanjutnya itu kita modifikasi untuk yang activity implicit intent XML-nya. Di sini kita tambahkan text view-nya. Text view-nya itu match parent. Tag-nya juga match parent. Baik, ini kita gunakan web content. Nah, jadi di sini ini fungsinya itu untuk ketika kita menekan tombol atau button move maka dia akan berpindah ke activity yang baru. Selanjutnya untuk text size-nya itu 30 dp. Teksnya itu this is. Nah, jadi ini untuk yang activity underscore implicit intent XML-nya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu ke sini itu kita buat btn move line kita
kita rubah ininya di btn share, ini juga share. Nah setelah itu kita buat lagi btn move. Untuk aksi pindahnya itu set on click external, lalu view dot on click, view dot on click external ini. Nah maka secara otomatis dia akan membuat public list baru, yaitu public on click. Selanjutnya di sini itu kita buat untuk intentnya, intent sama dengan new intent. Nah di sini tuh buat main activity agar ini sesuai dengan yang pasnya, main activity di Java. Lalu buat this koma implicit intent dot class koma. Ini implicit intent untuk implicit intent Java yang di sini. Jadi dua-duanya ini dimasukkan ke sini ke intentnya. Nah selanjutnya di bawah ini itu tambahkan star in activity intent. Lalu star activity intent itu berfungsi untuk memulai activity intentnya nanti. Nah selanjutnya di bawah ini tuh kita buat untuk yang btn share-nya, btn share kita klik. Nah ini untuk aksi dari btn share nanti. Nah di sini itu kita tambahkan send intent sama dengan new intent, sama di bawahnya send intent dot set action intent dot action send. Nah, jadi di sini itu aksi dari sendnya. Jadi ketika kita klik button sendnya, maka otomatis aksinya itu akan menuju ke aksi sendnya. Nah akhirnya di bawahnya set intent dot put extra intent dot extra text koma ini adalah explicit intent. Nah ini teks defaultnya nanti, ini adalah explicit intent yang akan muncul ketika kita klik sendnya. Jadi ini adalah explicit intent. Nah, selanjutnya send intent lagi, intent dan set type. Ini kita buat text. Nah jadi untuk yang dikirim nanti itu buat teks. Nah start send intent dot create chooser lalu send intent koma. Nah di sini itu saya buat send text. Nah, jadi di sini tuh nanti ketika kita klik button share, maka dia akan pindah di yang mana sini dia jadi nanti akan muncul set a text itu, yang mana nanti pilihan kita yang akan kita pilih untuk kita itu nanti ada bawahnya ada misalnya pilihan kirimnya lewat Bluetooth, WA atau lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini, jadi di sini untuk codingan intentnya itu sudah selesai. Lanjut ke untuk pembuatan filter intentnya. Bagaimana untuk filter intent sendiri itu untuk memungkinkan intent yang bisa diterima oleh aplikasi. Nah filter intent sendiri itu untuk melakukan tipe intent yang diterima itu berdasarkan aksi data dan kategori intent. Selanjutnya saya akan membuat filter intent di Android Manifest. Di sini di bawah implicit intentnya itu kita tambahkan
intent filternya. Jadi di sini tuh kita tambahkan untuk intent filternya. Nah, di dalam intent filter ini jadi di sini tuh kita tambahkan 3 tipe intent, yang mana ada pertama itu untuk action, lalu Android name. Untuk Android name itu Android .intent. Nah, karena yang di activity-nya itu intentnya itu action-nya itu send. Nah, jadi di sini untuk yang Android name-nya juga di sini kita buat send. Nah, selanjutnya untuk tipe data yang kedua itu ada kategori Android name. Itu kita pilih Android intent kategori default. Nah, selanjutnya untuk kategori yang ketiga ada kategori data. Yang data ini Android name type. Lalu di dalamnya ini kita buat teks sesuai dengan yang di main activity dan Java-nya. Di sini send intent set type-nya itu text offline. Dan selanjutnya ini tuh untuk actionnya di sini, tipe action di sini itu untuk mendeklarasikan intent yang diterima. Kayak di sini buat action send. Asalnya untuk yang kategori di sini itu untuk mendeklarasikan kategori intent mana yang diterima, default yang otomatis dia akan muncul. Nah, untuk yang data ke intent data di sini itu untuk mendeklarasikan tipe data yang diterima. Baik, untuk pembuatan filternya sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan untuk run-nya di sini. Ini untuk sync-nya itu sudah sukses. Nah, di sini sudah ada perangkat Oppo A33W. Untuk hasilnya itu akan ada di perangkat saya untuk pembuatan intent dan filter intent. Nah, jadi di sini di perangkat saya sudah ada aplikasi intentnya, pembuatan intent dan filter intentnya. Lalu saja saya klik. Nah, di sini ada dua button, yaitu move dan share. Saya akan coba untuk klik yang move-nya. Nah, ada button move, ketika diklik maka di sini akan muncul intent untuk yang explicit intent. Ini sesuai dengan yang saya buat di activity XML-nya. Dan selanjutnya saya akan coba untuk klik yang button share-nya. Maka di sini dia akan muncul untuk layout send a text to. Jadi di sini terserah kita mau kirimnya lewat apa. Sini saya akan coba. Di sini ada Bluetooth, email, Gmail. Nah, saya akan coba untuk yang WhatsApp-nya. Sini saya akan coba untuk pilih yang ini. Nah, maka di sini akan muncul untuk teksnya itu defaultnya ini adalah implicit intent. Nah, ini sesuai dengan yang saya buat di implicit intent.xml nya tadi. Nah, saya akan kembalikan lagi. Jadi ini adalah tampilan untuk pembuatan intent dan filter intent pada aplikasi Android Studio. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk pembuatan intent dan filter intent pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.